Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Aziz dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Konkurensi dan Keamanan Sistem. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu itu apa konkurensi sistem operasi? Pada dasarnya, konkurensi sistem operasi ini adalah landasan perancang sistem operasi yang disebut konkuren jika proses-proses atau lebih satu proses ada pada saat yang sama, atau proses-proses konkuren dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang interaksi ini memerlukan sinkronasi agar terkendali dengan baik. Artinya di sini adalah konkurensi ini adalah landasan sebuah sistem operasi, di mana disebut dengan konkurensi apabila terdapat dua atau lebih suatu operasi yang berjalan pada saat yang bersamaan. Itulah yang disebut dengan konkurensi. Kemudian adalah prinsip-prinsip konkurensi. Prinsip konkurensi yaitu adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama service allocation, yang kedua competency, yang ketiga communication, yang keempat synchronize. Di mana dari 4 bagian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Service allocation adalah alokasi layanan pemroses untuk proses-proses. Kemudian competition adalah pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian communication antar proses. Yang keempat, sinkronisasi atau sinkronasi aktivitas banyak proses. Itulah prinsip-prinsip konkurensi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Konteks konkurensi dapat muncul pada konteks yang berbeda, yaitu untuk banyak pemakai, untuk strukturisasi dari aplikasi, untuk strukturisasi dari satu proses, dan untuk strukturisasi sistem operasi. Konteks konkurensi. Konteks konkursi untuk strukturisasi suatu proses, dan konteks konkursi untuk banyak aplikasi. Yang ketiga, konteks konkurensi untuk strukturisasi aplikasi. Kemudian yang keempat, konteks konkurensi untuk struktur sistem operasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu beberapa kesulitan yang ditimbulkan oleh konkurensi. 1. Pemakaian bersama sumber daya global. 2. Penggunaan alokasi sumber daya agar optimal. Yang ketiga, pencarian kesalahan program atau debugging. Kemudian slide selanjutnya adalah masalah-masalah konkuren. Masalah konkuren itu ada 3, yaitu 1. Mutual exclusion. Yang kedua deadlock, yang ketiga starvation. Kemudian pokok-pokok penyelesaian masalah konkurensi. Yang pertama, mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Yang kedua, tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu keamanan sebuah sistem operasi. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diotoritaskan atau diotorisasikan. Keamanan sistem dibagi menjadi 3, yaitu external security dan interface security, kemudian internal security. Adapun masalah-masalah keamanan
yaitu seperti data loss, intruder, dan ada pun ancaman-ancaman keamanan seperti secrecy, integrity, dan availability. Kemudian ancaman-ancaman ini memiliki beberapa tipe seperti interupsi, intersepsi, modifikasi, fabrikasi. Lalu ada pun mekanisme proteksi atau cara mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Kita harus memproteksinya atau mengidentifikasi apakah ancaman itu untuk perangkat keras atau perangkat lunak. Karena tadi kita membahas mekanisme proteksi ancaman terhadap keamanan sistem, sebelumnya kita harus tahu apa itu virus dan antivirus. Apa kalian tahu apa itu virus dan antivirus? Jadi virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengopian diri ke satu program lain atau lebih. Virus biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan. Itulah yang disebut virus. Sedangkan antivirus adalah solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Pendekatan yang dilakukan setelah pencegahan terhadap masuknya virus. Kemudian untuk mengatasi virus-virus tersebut kita harus mengetahui klasifikasi tipe virus seperti parasitic virus, polymorphic virus, both vector virus, stage virus, dan memory resident virus. Kemudian untuk mengatasi virus tersebut ada cara kerjanya, yaitu cara kerja antivirus adalah mendeteksi, kemudian mengidentifikasi dan penghilangan virus tersebut. Antivirus tersebut ini memiliki beberapa generasi, yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Jadi itulah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Sekian presentasi saya hari ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas ruang dan waktunya. Baiklah, saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau nanya tentang presentasi saya ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya mau nanya nih. Baik, atas nama siapa? Saya atas nama Ahmad Samsul Fajri dengan NIM 2201030007. Silakan. Mati dia. Tunggu dulu. Oke, di sini di bagian slide antivirus tadi, saya itu ingin menanyakan di bagian contohnya. Bisakah disebutkan contoh-contoh antivirus dan cara kerjanya? Itu aja. Terima kasih. Baik, saya catat dulu ya pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain atau pertanyaan selanjutnya? Saya. Ya, silakan. Atas nama siapa? Atas nama Putri Sasnita, NIM 22010300006. Baiklah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan di bagian slide ancaman-ancaman keamanan, bisakah dijelaskan kembali tentang poinnya tersebut karena saya belum mengerti. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, saya catat dulu ya. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Saya. Ya, silakan. Saya atas nama Husnul Hafizin, NIM 2201030011. Di bagian slide masalah konkuren, bisakah dijelaskan kembali tentang poin deadlock karena saya belum mengerti. Itu aja ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab satu persatu.